Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Tentunya Anda masih ingat kasus Ferdy Sambo yang terjadi setahun yang lalu, tepatnya 8 Juli 2022. Kini persidangan kasus Ferdy Sambo telah memasuki babak-babak akhir. Mahkamah Agung telah menunjuk 5 hakim agung untuk memeriksa permohonan kasasi dari Irjen Ferdy Sambo. Formasi 5 hakim agung ini terbilang tidak biasa. Mungkin ada sesuatu yang istimewa dipandang oleh pimpinan Mahkamah Agung, sehingga untuk majelis kasasi yang biasanya 3 hakim agung, kini bertambah menjadi 5 hakim agung. Ada yang salah? Tidak, hanya memang tidak biasa, dan ini tentunya bentuk respon pimpinan Mahkamah Agung terhadap kasus Ferdy Sambo yang memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua Huta Barat. Ferdy adalah mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, telah dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kemudian di tingkat banding, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Jakarta juga menguatkan vonis mati untuk Ferdy Sambo. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdy Sambo dengan tuntutan seumur hidup. Tetapi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Banding memutuskan menjatuhkan vonis mati untuk Ferdy Sambo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan banding ke Pengadilan Tinggi memang lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman seumur hidup. Sambo kemudian mengajukan banding tetap ditolak dengan alasan adalah ultra petita. Ultra petita adalah satu istilah di mana vonis hakim lebih berat daripada tuntutan yang diajukan jaksa, tapi kemudian itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding. Sambo kemudian mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus ini memang bisa menjadi peradilan terbesar abad ini. Pimpinan Mahkamah Agung kemudian menunjuk 5 orang untuk mengadili kasusnya Ferdy Sambo. Mereka adalah Suwadi adalah Ketua Muda Bidang Pidana di Kamar Pidana di Mahkamah Agung. Kemudian ada Den Nasyeti, ada Soeharto, ada Jupriyadi, dan ada Yohanes Priyana. Kembali tadi dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan 5 hakim agung, tapi ini ada sesuatu yang istimewa. Karena sejarahnya MA juga pernah membentuk majelis dengan formasi 5 orang ketika mengadili PK Joko Chandra. Setelah terungkap Joko Chandra menyuap jaksa Pinangki dan Irjen Napoleon Bonaparte. Waktu itu majelis PK terdiri dari Adi Samsam Nganro, Suwadi, Surya Jaya, Sri Murwahyuni, dan Edi Armi. Tentunya menjadi hak Ferdy Sambo, keluarga, dan pengacaranya untuk memperjuangkan keadilan sejauh hukum itu masih membolehkan, yaitu setelah kasasi. Karena hukuman mati memang berat bagi Ferdy Sambo, sehingga upaya membebaskan dirinya dari vonis mati terus diupayakan melalui kasasi. Setelah kasasi, kemudian bisa mengajukan peninjauan kembali, dan kemudian juga bisa mengajukan gerasi. Hukuman mati ini memang kontroversial, karena memang bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur di konstitusi, tapi faktanya berulang kali diuji materi, Mahkamah Konstitusi masih menganggap bahwa hukuman mati masih konstitusional. Namun dalam perkembangannya dalam KUHP baru, hukuman mati menjadi percobaan, semacam ada persyaratan jika dalam kurun waktu 10 tahun
berkelakuan baik, nah kemudian bisa saja hukuman itu kemudian bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Kasus penembakan Brigadir Yosua memang itu adalah persidangan abad ini yang mendapatkan perhatian dari berbagai media. Namun yang juga tetap menarik adalah sampai pada putusan banding memang sebenarnya belum pernah terungkap apa sebetulnya motif dari Verdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua Huta Barat. Tentunya publik berharap dengan majelis kasasi yang berjumlah 5 orang, motif ini bisa diungkapkan sehingga publik bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh sebetulnya apa latar belakang penembakan terhadap Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Richard sendiri telah diterima sebagai justice kolaborator, putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dia dihukum 18 bulan penjara dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Artinya kalau mengutip keterangan dari Roni Talapesi, dalam beberapa bulan ke depan Richard akan bebas karena dia bisa mendapatkan remisi khusus. Kasus Verdi Sambo ini sungguh memukul kepolisian. Kepercayaan publik pada kepolisian ketika kasus terjadi drop sampai tingkat di bawah 50%, tetapi tahap demi tahap kemudian kasus ini bisa diselesaikan dan kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa pulih. Tetapi yang juga lebih penting dalam kasusnya Verdi Sambo ini, bagaimana kemudian kepolisian bisa belajar, bisa melakukan introspeksi diri, bisa melakukan evaluasi mengapa ini kemudian bisa terjadi. Apakah ada problem promosi yang terlalu cepat, apakah ada problem soal di pendidikan, ini harus kemudian dipertimbangkan betul agar kasus ini tidak terjadi lagi. Dan kemudian polisi betul-betul menjadi polisi masyarakat dengan tingkat kepercayaan publik yang kian lama, kian baik. Bagaimana vonis kasasi dari Mahkamah Agung terhadap Verdi Sambo sebaiknya kita ikutin dan sebaiknya Mahkamah Agung juga kemudian terbuka, tidak tertutup sehingga publik masih bisa mengawasi bagaimana persidangan-persidangan di Mahkamah Agung digelar untuk menentukan vonis yang tepat bagi Verdi Sambo. Kita tunggu saja bagaimana persidangan-persidangan di mahkamah itu berjalan untuk mengungkap kebenaran dan kemudian menghadirkan keadilan di bumi ini.